Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi Zidni ilma warzuqni amin. Oke. Sebelum itu Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yang nggak berangkat siapa? Oh, Sasi. Oke. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Oke. Oke, hari ini anak-anak kita akan belajar mengenai puasa. Ada puasa fardu dan juga puasa sunnah. Sebelum kita mengetahui apa itu puasa fardu dan puasa sunnah, kita akan mengetahui terlebih dahulu pengertian daripada puasa. Oke, kita masuk. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu ingin anak-anak itu bisa memahami ketentuan pelaksanaan puasa, kemudian pengertian dan juga macam-macamnya. Oke, ini kita skip aja. Oke, di sini siapa yang kemarin puasa Ramadan? Saya. Alhamdulillah ya, udah kelas 8, berarti harus sudah puasa. Oke, nah Ibu mau tanya terlebih dahulu, satu kata ketika kalian mendengar kata puasa itu apa? Coba Mbak, puasa itu apa? Oke, tidak makan dan tidak minum. Satu lagi Mbak, apa? Menahan hawa nafsu. Oke, bagus. Betul sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, benar, salah satunya tadi Mbak Anis ya, bahwasanya puasa bukan sekedar menahan lapar saja, melainkan tadi menjaga hawa nafsu. Oke, selanjutnya ada pengertian puasa. Mbak Atus boleh dibacakan pengertian puasa apa Mbak? Kelihatan? Kelihatan Bu. Pengertian puasa siam atau saum masdar dari soma, ya sumu sauman, artinya menahan atau mencegah, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat, syarat, dan rukun tertentu. Oke, berarti kalau puasa itu harus disertai dengan niat dan juga syarat serta rukun yang berlaku. Kalau misalkan Ibu nggak makan, Ibu menjaga hawa nafsu, itu puasa nggak kira-kira? Puasa nggak? Ibu ini nggak makan nih, tapi nggak ada niat, kemudian Ibu ya menjaga hawa nafsu Ibu, itu termasuk puasa apa enggak? Tidak, karena nggak ada niat. Oke, bagus. Paham ya sampai sini ya? Hikmahnya, kalau kita puasa itu merupakan salah satu wujud syukur kita terhadap Allah. Karena kita sudah diberikan rezeki, itu kita membuktikan atau mensyukurinya dengan berpuasa. Oke, kita lanjutkan. Syarat dan rukun puasa. Syarat wajib puasa itu ada 5. Coba Mbak Indah bacakan. 1. Islam, 2 balik, 3 berakal sehat, terus mampu atau puasa, dan yang lain menetap atau. Oke, bagus. Yang pertama adalah Islam. Berarti kalau orang non muslim itu boleh enggak? Tidak. Dia juga puasa. Iya Bu, dia puasa, tapi dia puasa atas ajarannya sendiri, bukan ajaran Islam. Kemudian balik itu artinya sudah dewasa. Oke. Kemudian ada berakal sehat. Berarti kalau orang gila itu bisa masuk boleh nggak puasa apa tidak? Boleh. Karena tidak termasuk daripada syarat wajib puasa. Kemudian mampu, artinya dia nggak sakit. Makanya orang sakit itu kadang diperbolehkan untuk tidak puasa. Oke, kemudian menetap atau mukim, sehingga kalau orang musafir itu diperbolehkan untuk tidak puasa. Kemudian syarat sahnya ada 4, Mbak Tika bacakan. Syarat sah. Oke, 1 Islam sudah pasti. Yang kedua tamyiz itu apa? Pandai. Dia sudah bisa membedakan antara baik dan benar. Baik dan buruk. Oke,
gitu. Tamis itu udah pintar ya. Kemudian suci dari haid dan nifas, artinya kalau orang haid nggak boleh puasa. Kemudian bukan hari yang diharamkan. Dan nanti kita akan tahu tuh hari-hari yang diharamkan itu hari apa aja. Ada yang tahu nggak? Hari Raya Idul Fitri. Iya betul, karena hari raya kita nggak boleh puasa ya, kita senang-senang aja. Oke, kemudian ada rukun puasa, Mbak Ina bacakan. Yang pertama niat berpuasa, yang kedua menahan diri dari hal yang membatalkan sejak fajar hingga terbenamnya matahari. Oke, artinya rukun itu yang dilakukan ya. Jadi kalau misalkan tadi ibu nggak makan, nggak minum, tapi nggak niat, berarti itu bukan puasa, tapi apa? Diet ya. Diet ibu. Oke, kemudian sekarang kita masuk pada pembahasan kita yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, puasa wajib itu berpahala jika dilaksanakan, berdosa jika ditinggalkan, artinya harus dilakukan kecuali tadi orang gila, orang sakit atau orang yang musafir. Nah, contohnya puasa Ramadan itu wajib dilakukan. Kemudian ada nazar. Nazar itu janji, misalkan Mbak Ina, aku mau puasa tapi kalau misalkan nanti nilaiku A atau nilaiku 100 nanti aku mau puasa. Nah, nanti kalau nilainya Mbak Ina sudah keluar 100 jebret gitu ya, dan nanti Mbak Ina harus menepati janjinya untuk berpuasa. Kalau Mbak Ina tidak menepati puasa atau tidak melakukan puasa, maka dia berdosa karena itu merupakan salah satu wajib. Kemudian kifarat itu membayar ya, dan juga qadha itu wajib ya. Kemudian puasa sunnah itu berpahala jika dilaksanakan, tidak berdosa jika ditinggalkan. Contohnya puasa apa Mbak Indah? Senin Kamis. Oke, banyak sekali ya puasa sunnah ya. Oke, sekarang nah ini sebenarnya untuk materi besok. Jadi di sini sudah ada pengertiannya tapi belum ada contohnya. Itu tugas kalian besok untuk menemukan tugas daripada contoh-contoh puasa makruh dan puasa haram. Gitu ya. Diingat ya tugasnya ya. Oke. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Apa pengertiannya? Dibaca. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat. Sudah paham ya sampai sini ya? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut untuk Ibu ingin, karena kalian sudah paham ya. Jadi Ibu ingin melihat seberapa jauh kalian paham. Ayo kita belajar sambil bermain ya. Jadi di sini ada soal, nanti Ibu ingin ini berapa ya, satu-satu untuk menjawabnya gitu ya, gantian-gantian. Ya, dimulai dari Mbak siapa dulu? Mbak Tika ya. Tika. Oke. Soal pertama. Puasa menurut bahasa artinya Apa Mbak? menahan. Oke, kita lihat apakah betul. Oh iya, betul. Tepuk tangan untuk Mbak Tika. Selanjutnya, Mbak Ina. Ya, Mbak Ina. Di antara hal yang membatalkan puasa adalah haid atau nifas. Oke, kita lihat betul. Tepuk tangan untuk Mbak Ina. Selanjutnya ada Mbak Atus ya, Ini pun nanti itu ya, cari poinnya ya. Balik merupakan syarat sah puasa. Oke, betul, tepuk tangan. Selanjutnya Mbak siapa? Mbak Indah. Ya, Mbak Indah. Murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam. Oke. Bagus, tepuk tangan. Ayo Mbak Anis. Ini soal yang terakhir. Orang yang diperbolehkan tidak berpuasa, orang yang musafir. Oke, benar semua. Oke, jadi sampai sini anak-anak paham ya yang ingin ditanyakan atau tidak? Tidak, Bu. Tidak, sudah paham semua ya. Oke, kalau begitu mungkin
kita materi ini kita cukupkan sampai hari ini ya. Besok kita belajar mengenai puasa apa tadi? Makruh dan haram. Jangan lupa juga tugasnya tadi ya untuk mencari contoh-contohnya. Oke, mungkin sampai sini saja pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.